Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa Ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita di malam yang penuh keberkahan dan kasih sayangnya Allah ini bisa berkumpul di rumah Allah, menunaikan faridah yang Allah wajibkan, sembari duduk menunggu tibanya satu salat yang lainnya. Kita duduk mendengar hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, terutama berkaitan tentang hak Allah dan kewajiban hamba, yaitu mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup beruntungnya kita jamaah kaum muslimin yang berada di majlis seperti ini di malam yang penuh kemuliaan ini. Apalagi tadi di rakaat kedua imam kita membaca Quran surat Al-Asr. Sumpah Allah demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia berada dalam kerugian yang nyata kecuali mereka yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Kalau kata Imam Syafi'i yang sedang kita kaji akidah dan tauhid beliau dalam kitab kita ini, law ma anzalallah, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surah lain untuk hambanya selain Quran surat Al-Asr, lakafathum, kata beliau, sungguh itu sudah cukup untuk mereka kasihnya kalau Allah tidak menurunkan surah lain. Karena Al-Asr itu jamaah menjadi timbangan, menjadi alat ukur bagi orang yang beriman ketika dia melakukan sesuatu. Anda berada dalam kondisi iman, berada dalam amal saleh, berarti Anda dinafikan dari Anda itu kerugian. Kalau sekiranya yang Anda lakukan itu tidak ada kaitan dengan iman dan amal saleh, berarti Anda berada dalam kondisi kerugian. Begitu kita mendeteksi apa yang kita lakukan. Orang berilmu itu seperti halnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jangankan amal salehnya itu bernilai, perihal rutinitas seharian yang tidak ada kaitan dengan ibadah pun itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Inilah ahtasibu min naumati ma ahtasibu min qawmati, kata beliau. Aku mengharap pahala dari tidur malamku sama seperti aku mengharap pahala dari sholat malamku. Itu akil, orang berakal. Tapi kalau orang tidak berakal dalam ibadah, dia tidak mengharap dan mendatangkan pahala. Ini jamaah kaum muslimin, duduk di majlis seperti ini sepatutnya kita selalu dalam kondisi muhtasib, mengharap dari Allah. Dan ini termasuk amal saleh yang nanti ketika Anda kembali ke rumah, di jalan itu Anda boleh bertawasul dengan amal saleh ini, mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya kehadiranku di majlis ilmu malam ini itu karenamu, maka aku minta ini, maka aku minta dijauhkan dari ini, maka aku minta kepadamu ini. Bertawasul dengan amal saleh itu tawasul yang disyariatkan.
Jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab At-Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan tauhid dan akidah berdasarkan pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang kita kaji sebelumnya jamaah kaum muslimin dengan tema Maja'a fil istisqa bil anwa'i wan nujumi, hukum mensematkan atau menisbatkan turunnya hujan itu karena faktor bintang-bintang ataupun rotasi atau posisi bulan. Ini yang detail jamaah kaum muslimin akan kita kaji ayat dan hadisnya, karena ada orang ketika turunnya hujan dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan dan akan kita ulang membacakan. Baginda Rasul mengatakan ketika malamnya turun hujan, pagi ini hamba Allah itu terbagi menjadi dua kelompok, mukmin wa kafir. Yang beriman mereka yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ketika turun hujan, itren hujan, dia mengatakan hujan ini turun karena kemurahan dan rahmatnya Allah. Wa kafir, kata Rasul, dia yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau posisi bulan itu. Kita membacakan ayat di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki kalian itu dan kalian mendustakan. Sehebat apapun Anda, kalau karunia yang Allah anugerahkan itu Anda sematkan kepada selain Allah, kepada diri kita sendiri, kepada makhluk Allah, itu awal dari kehancuran. Ada yang mendapatkan keuntungan besar, tiba-tiba dia mengatakan ini hasil usaha keras, ini karena ilmu. Sama kita dengan Qarun. Yang diberikan kepadaku ini karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun. Tenggelam dia dengan hartanya. Karunia Allah Anda sematkan untuk selain Allah, itu awal dari kehancuran. Tapi ketika karunia Allah itu Anda kembalikan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah, itu awal dari kekuatan dan keberuntungan. Jadi kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini Allah yang kasih, ini rezeki Allah, ini titipan Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sudah sedikit kita bacakan di pertemuan sebelumnya hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul di sini bersabda, arba'un, empat perkara, kata Rasul, fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ini kita bedah perkataan, sedikit pun tidak akan saya masukkan pandangan saya di sini. Semuanya hadis, semuanya perkataan sahabat baginda Rasul. Dan saya pun tidak akan membuka celah bagi jamaah mengatakan itu pendapat ustaznya, ke pendapat ustaz. Ini hadis. Rasul mengatakan arba'un, ada empat perkara, dan itu perkara jahiliyah, kata Rasul. Nyambut bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu sederhananya kita mengatakan sebelum diutusnya Rasul, bangsa bodoh, bangsa sesat, bangsa yang jauh dari petunjuk, yang jauh dari ilmu, dan yang melakukan empat perkara ini terindikasi dengan kebodohan dan kesesatan itu.
Arba'un kata Rasul, ada 4. Kita punya kaidah dalam ilmu usul fikih itu, al-adad la yufidul hasr. Kalau disebutkan angka bilangan, itu bukan artinya pembatasan. Jadi jangan kita berpikir itu cuma 4 perkara jahiliyah. Padahal kenyataannya di tengah umat kita banyak sekali perkara-perkara jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula, tabarruj jahiliyah. Wanita keluar dengan dandannya, menampakkan lekuk tubuhnya, menampakkan perhiasannya, itu juga perkara jahiliyah, enggak disebutkan dalam hadis ini. Dakwal jahiliyah, ketika kita memanggil orang dengan sukunya untuk merendahkannya, kita panggil sukunya, kita rendahkan dia, seolah-olah bangsa kita itu bangsa terbaik, nenek moyang kita yang paling keren. Itu juga dakwal jahiliyah, enggak masuk dalam hadis kita ini. Berarti ini jamaah kaum muslimin bukan pembatasan, tapi cuma sebatas pembatasan dalam penyajian keilmuan supaya lebih mudah kita pahami. Menyegekeun serentuh perkara jahiliyah, karena perlu orang-orang serentuh pajalih dah baca. Maka bagi Rasul mengatakan 4. Gak ada dengar 4 di atadu kadlai. Padahal pada tak upah itu. Ini namanya pembatasan penyajian ilmu. Ini harus kita luruskan. Banyak orang yang keliru. Kenapa kalian itu membagi tauhid jadi 3 misalnya? Nah, itu sesat. Bukan, itu pembatasan keilmuan supaya mudah kita pahami. Kalau saya bagi tauhid jadi 20, nah, dari urut belajar tauhid 20 tauhid. Kalau saya bagi tauhid jadi 100 bagian. Tapi itu stepnya, langkah kita belajar itu harus dibatasi. Malam nyocok pun ini tinggal tetamaan itu ketamah 2 itu, sehingga perkara-perkara jahiliyah itu bisa kita pahami. Min amril jahiliyah, berarti ini perbuatan orang jahiliyah. Bukan saya yang mengatakan itu, baginda Rasul. Dusta anda kalau keluar dari majlis ini mengatakan Ustaz Muhajir kagak jahiliyah huri. Nah, kalau Ustaz Muhajir baginda Rasul. Ini perkara jahiliyah. Sebelum diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tugas Rasul itu mengeluarkan orang dari jahiliyah. Allah menyebutkan itu nikmat luar biasa besar. Itu nikmat luar biasa. Allah utus Rasul, Allah keluarkan manusia itu dari kejahilian. Itu nikmat. Allah mengatakan bil imtinan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah ingin dipuji dengan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada orang mukmin itu. Ketika Allah mengutus kepada mereka rasul dari jenis mereka, dari bangsa mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membaca kitab Allah untuk mereka, menyucikan hati mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Itu 4 tugas Rasul, 4 tugas dai, tugas ustaz, tugas mubaligh, baca kitab, tazkiyah nufus, sucikan jiwa kaum muslimin, ajarkan kepada mereka kitab, ajarkan kepada mereka hikmah. Kalau tugas itu kita jalankan, berarti kita menjalankan tugasnya dan risalahnya baginda Rasul. 4 itu yang berfungsi mengeluarkan orang dari kejahilian. Al-Quran nggak dibaca lagi, Pak, nggak diajarkan.
hadis Rasul tidak diajarkan, kitab itu tidak dibacakan, hikmah tidak diajarkan, masyarakat akan kembali ke kejahiliaan. Ini ada 4 jamaah kaum muslimin, la yatrukunahunna, kata Nabi. Itu ada taukid di belakangnya, mereka tidak akan meninggalkan 4 itu. Ini bantahan kita untuk mereka yang mengatakan itu tidak ada di tengah kaum muslimin, karena Rasul mengatakan umat ini tidak akan meninggalkan itu. Pemberitahuan dari baginda Rasul itu akan terjadi, bukan izin untuk boleh melakukan. Ambil kaidah itu. Jangan tiba-tiba kita melakukan yang disebutkan dari 4 ini, kita mengatakan Rasul sudah mengatakan itu akan terjadi, yang ada kubur gak akan terjadi. Itu bodoh dalam memahami dalil. Rasul mengabarkan ini pasti akan terjadi dengan ilmu yang Allah titipkan kepada baginda Rasul, tapi bukan izin. Kalau bicara tentang hukum, ini kita bicara tentang hukumnya. La tusafiranna, kata Nabi, adha'inatu. Ada seorang wanita musafir nanti, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, akan ada satu wanita melakukan safar seorang diri dari Ilah Palestina ke Aden, Yaman Selatan. Yang dia takut cuma Allah. Itu bukan artinya boleh wanita safar tanpa muhrim. Itu khabar akan terjadi, pasti terjadi. Tapi hukum syar'inya, hukum syar'inya dikaji dengan dalil yang lain. Jamaah kaum muslimin, perkara yang pertama itu sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, al-fakhru bil ahsan. Bangga, membanggakan diri dengan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang itu kebanggaan. Kedudukan, harta, ras, suku. Nyo bangsa tanya orang Aceh Tenggala, nyo bangsa drod, nyo na bangsa drod, kuku bangsa gop, tang gop si lemah, ibu tanya. Al-fakhru bil ahsan. Bangga itu dengan sesuatu yang orang lain menganggap itu kebanggaan, padahal dalam agama kita itu bukan kebanggaan. Anda punya harta, bagi Anda, bagi banyak orang itu kebanggaan. Agama kita, harta itu ujian. Yang banyak harta ujian, yang tidak punya harta ujian. Anda punya jabatan, ujian, bukan kebanggaan. Al-fakhru bil ahsan wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab orang lain. Ini yang saya sebutkan di antara sebab nuzulnya Quran surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rupanya 2 orang dari kabilah Ansar membanggakan keluarga mereka. Pak mendawa, hayulung, hana hayulung itu. Tiba-tiba dia mengatakan, coba lihat kaumku si fulan, habis gatu kaum. Yang lawannya juga tidak kalah, dia menyebutkan kaumku si fulan. Yang bangsalun madunah. Ketika sudah habis mereka sebutkan yang hidup, mereka berlari ke kuburan. Lihat itu yang dimakamkan itu di pojok sana itu tokoh besar kami si fulan, yang ini si fulan, yang sebelahnya juga seperti itu. Turun firman Allah, Alhaakumut Takatsur. Sudah mencelakakan kalian itu, membangga-banggakan diri yang kalian lakukan, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai kalian pergi ke kuburan. Kadangkala saya kawan-kawan tadi Kemendikbud ketika datang ke Aceh,
bertanya tentang sejarah Aceh, Padhayu sahur Aceh, buktinya mana? Abeh lu cerita hebat, bukti mana? Kalau kita cerita tentang Fir'aun, jejaknya masih nampak di depan. Tapi kalau Aceh, tapi kita sangat sedikit berlebihan ketika membanggakan kesukuan dan bangsa kita. Bukan itu ukuran kebanggaan dalam Islam. At-taqwa, kata Nabi, akramakum indallah atqakum. Kalla innal insan la yatqa. Manusia itu akan melampaui batas. Ar-ra'ah ustaz, ketika dia melihat dia punya sesuatu yang dibanggakan. Yang alim melampaui batas ketika berhadapan dengan orang jahil. Yang kaya melampaui batas ketika berhadapan dengan du'afa, orang lemah. Yang punya jabatan melampaui batas ketika berhadapan dengan mereka yang tidak punya jabatan. Nah, ini masuk ke dalam perkara jahiliyah. Yang ketiga, dan ini tema kita, wal istisqa bin nujumi, menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab turun hujan. Nanti akan kita detailkan ketika kita baca hadis setelahnya. Orang yang mengatakan hujan ini turun karena sebab posisi bintang di sana. Hujan ini turun karena matahari atau karena bulan itu posisinya di situ. Dia lupa kalau Rabbnya Allah itu adalah pelaku untuk segalanya. Yang tinggal ke bintang, ke Allah dua. Nah, ini masuk ke dalam bentuk kekufuran, walaupun mayoritas para ulama menghukumi ini kufur atau syirik kecil. Waniyah, dan meratapi kematian, itu perkara jahiliyah. Meratapi. Di antara bentuk yang disebutkan ini saya detailkan sedikit. Apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah ketika ada orang meninggal? Coba baca sejarahnya, baca hadis-hadis dan asar yang menyebutkan tentang perkara ini. Wanita-wanita mereka dan laki-laki mereka akan mengenakan pakaian gelap, pakai baju hitam. Wanita-wanita bajunya gelap semuanya. Yang wanitanya akan berjalan di pojok jalan, di ujung jalan, sambil menabuh rebana. Mereka melantunkan syair-syair kesedihan terhadap orang yang meninggal itu. Dari mereka ada yang merobek-robek pakaian, ada yang menjambak-jambak rambutnya sebagai bentuk penampakan kesedihan. Mereka berjalan jauh sampai ke rumah orang yang wafat tadi. Kemudian baru disebutkan satu persatu amal kebaikannya selama hidup. Di situ mereka makan-makan, berkumpul makan-makan. Hari ini ada tokoh kita wafat, itu juga koran fulan, tokoh fulan, beliau pernah melakukan ini, beliau pernah melakukan itu, sama berbeda. Kalau kata imam sahabat baginda Rasul Jarir Al-Bajali, kata beliau, kunna na'uddu, kami menganggap berkumpul-kumpul saja dan membuat makanan di tempat kematian itu bagian dari niyahat yang diharamkan. Itu kata beliau, berkumpul buat makanan. Rupanya para ulama mengatakan niyah itu bukan akumulasi dari kegiatan yang dilakukan masyarakat jahiliyah dari A sampai Z, bukan. Satu saja dari itu Anda lakukan sudah dikategorikan niyah. Haram, haram itu. Ada potongan video saya yang dipotong itu, tiba-tiba jamaah datang, Ustaz,
Anda tidak boleh mengatakan berkumpul-kumpul buat makanan ini. Saya katakan, jangan dengar yang saya katakan tidak boleh. Coba dengar dulu yang saya bolehkan apa itu. Keliron tidak boleh mendung, yang boleh. Kalau ibu Anda wafat, kami masyarakat sekitar itu harus bagi kami membuat makanan untuk Anda. Anda tidak sibuk dengan kesedihan Anda. Kami datang membantu, kami membuat makanan, kami membereskan jenazah Anda, itu fardhu kifayah bagi kami, dan macam-macam. Dimanapun kami berada, kami mendoakan ibu Anda. Dimanapun kita berjumpa, kita saling bertakziah. Nyelaginya lu pegang, diterima. Oh, nyelaginya enggak ada. Itu yang kita maksud. Takziah terbaik itu takziah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau kita ambil itu, kita nggak butuh model-model yang lain. Itu lebih dari cukup, lebih mulia, lebih ringan, dan lebih diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqal, dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan an-naihah itu identik dengan wanita yang meratapi mayat. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat, qabla mautiha, sebelum wafatnya, tuqamu yaumal qiyamati, dia dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalin min qajran. Hari kiamat ketika dia dibangkitkan, kata Rasul, ini hadisnya Imam Muslim, dia dibangkitkan dalam kondisi menggunakan pakaian dari aspal panas. Nah, kalau pelakin fuum gimana? Mau lu tanya dari pelakin fuumnya, gara-gara meratapi mayat. Tidak cukup itu, rupanya Rasul menambahkan wadirin min jarabin. Kalau tadi bagian bawahnya dari aspal pelakin yang panas itu, bagian atasnya min jarabin. Jarab itu penyakit, pakaian tapi penuh dengan bakteri, penuh dengan kuman, penuh dengan penyakit. Nanti para ulama mengatakan niyahah itu bukan dosa kecil, karena kaidahnya seperti itu. Semua dosa yang diancam dengan azab itu dosa besar. Niyahah itu tidak akan dihapuskan dosanya dengan amal saleh, harus bertaubat. Dan batasan taubatnya dalam hadis ini disebutkan qabla mautiha, sebelum dia wafat. Daripada kita lakukan kemudian kita dituntut taubat, lebih baik Anda tinggalkan sampai berbujuk, karena kita tidak tahu kapan Allah wafatkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi pembahasan kita, yaitu judul tema kita itu istisqa bil anwar wan nujum, menjadikan bintang-bintang atau posisi bulan itu sebagai sebab turunnya hujan. Rawa al-Imam Asy-Syafi'i bi sanadihi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i an Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qala Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lail. Zaid ibn Khalid menceritakan, baginda Rasul salat dengan kami salat subuh ketika kami di Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun berapa itu? Hudaybiyah. Ini penuntut ilmu harus paham itu. Kejadian-kejadian besar dia harus tahu itu tahun berapa. Kalau memang kita ingin konsisten menuntut ilmu, tidak perlu detail, tahunnya saja, supaya kita tahu rentetan kejadian kehidupan baginda Rasul. Kalau kita ceritakan ini terjadi di Hudaybiyah, berarti tahun 6 Hijriah. Saya membuat satu tabel gitu, tabel kejadian apa, tahun berapa.
Rasul nikah tahun berapa, perang Badar tahun berapa, Uhud tahun berapa, detailnya tidak perlu. Perlu bagi yang mau, tapi setidaknya kita tahu tahunnya saja. Ini tahun 6 Hijriah. Ketika salat subuhnya, rupanya lantainya, ya bukan lantai kita itu, masih kerikil atau tanah tempat Rasul sujud itu masih bekas air. Tadi malam hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ini tradisi bagi Rasul. Selesai salat subuh, beliau berpaling ke jamaah. Ke kalangan sahabat, tiro-tiro kalian. Si fulan mana, si fulan mana. Begitu seharusnya para pemimpin. Tafaqqudu ahwal ar-ra'iyah, mencari kondisi para rakyat. Rakyat itu bahasa Arab, rakyat. Dia cari. Beliau menyampaikan, hal tadruna madza qala rabbukum. Kalian tahu tidak apa yang Rabb Tuhan kalian katakan tadi malam? Ini namanya taswir atau tashwir. Pola digunakan oleh baginda Rasul bisa ditiru oleh para guru, para ustaz, para dai, memberikan pertanyaan yang memicu penasaran. Ya itu mikir macam. Kadang jamaah dulu bagaimana bangku-bangku itu mikir. Kita kasih pertanyaan, terpancing mereka untuk berfikir. Apa kalian tahu apa yang Rabb kalian, Tuhan kalian firmankan tadi malam? Di sini Rasul menggunakan kata Rabb karena ini berkaitan turun hujan dan itu bagian dari rububiyahnya Allah. Allah punya rububiyah sebagai Tuhan segalanya, pencipta segalanya, pengatur segalanya, memberi rezeki untuk segalanya. La yashghuluhu sya'nun an sya'an. Tidak bisa disibukkan dengan sesuatu apapun, bisa melakukan apapun dalam satu waktu tanpa tersibukkan. Maka ketika ditanyakan bagaimana Allah, ditanyakan Imam Ibnu Abbas, bagaimana Allah menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Saya berdoa, di tempat lain orang berdoa, di negeri lain orang berdoa, kok Allah bisa mendengar segalanya? Kata Imam Ibnu Abbas, seperti Allah memberikan rezeki untuk segalanya. Tanya baik telefon apa, tak mati telefon lain. Yang anak mati, anak ada. Nepreh lega. Allah tidak. Rabb. Bagi orang beriman, kita meyakini Allah itu punya rububiyah khasah, pengayoman yang khusus, mengatur secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Makhluk diatur secara umum, orang beriman itu dikhususkan dengan pengawasan dan pengaturan. Jadi kalau ada orang beriman dia takut kehilangan rezeki, takut tidak punya rezeki, itu keliru besar. Karena kalau makhluk yang tidak beriman pun Allah atur, yang beriman itu lebih Allah khususkan. Itu namanya rububiyah khasah. Di sini dalam hadis ini yang disebutkan itu rububiyah ammah, yang sifatnya general, mencakup semua makhluk. Mereka mengatakan qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau tentang ilmu berkaitan tentang syariah, Anda boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini tidak menyamakan ilmu Allah dengan ilmu Rasul, karena memang ilmu Rasul itu berasal dari Allah. Allah tahu apa yang dikasih tahu oleh Rasulnya. Rasul tahu apa yang dikasih tahu oleh Tuhannya. Dan Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari tanpa Allah wahyukan kepada beliau untuk mengetahui. Hingga kita nggak berdoa ke Rasulullah, berdoa ke Rabbnya Rasulullah.
Karena segalanya itu milik Allah. Itu arti Allah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allah As-Samad. Tempat kita bergantung, tempat kita berkeluh kesah, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Itu As-Samad. Jadi harus kita ingat selalu itu tentang Allah Rabb kita yang punya rububiyah khasah untuk orang-orang yang beriman dan rububiyah ammah untuk semua makhluknya. Mereka menjawab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah mengatakan, tadi malam itu ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada hambaku yang kufur. Fa'amma man qala, yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, yang mengatakan kami dicurahkan hujan dari kemurahan dan rahmat kasih sayangnya Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia orang beriman. Tapi kalau yang mengatakan mutirna bi nau'i kata, kami dicurahkan hujan bi karena bintang ini, karena posisi bulan ini. Ini yang harus kita detailkan di pertemuan selanjutnya. Ba itu ada 8 makna dalam bahasa Arab. Bi dalam pamboh arti. Kalau anda gunakan menjelaskan tentang posisi waktu, bukan sebab, bukan sebagai pelaku, itu dibolehkan dan tidak dipermasalahkan ketauhidan anda. Hujan nitron wate bintang, wate waktu bintang di posisi itu tak masalah. Tapi kalau anda gunakan bi itu sebagai sebab, hujan turun karena sebab bintang di situ, syirik kecil. Tapi kalau anda ubah bintang itu sebagai pelaku, hujan turun, bintang itu yang turunkan, syirik besar. Ketika dia mengatakan mutirna diturunkan kepada kami, berarti mereka meyakini Allah yang menurunkan dan menjadikan bintang itu sebagai sebab. Di pertemuan selanjutnya jemaah kaum muslimin, sedikit kita uraikan bagaimana hukum orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab yang Allah sebutkan itu sebagai sebab. Meyakini yang bukan sebab sebagai sebab tanpa petunjuk dari Allah. Kadang-kala kita meyakini itu sebab karena memang Allah mengatakan itu sebab. Ini jemaah kaum muslimin, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.